Rakyat Indonesia sudah tak peduli meskipun Jakarta terancam tsunami gempa megatrust. Meskipun berita tersebut disebarkan oleh BMKG dan BRIN sekalipun, tetapi rakyat Indonesia sudah mulai tak peduli. Tak peduli. Walaupun toh Jakarta mau gempa kek, mau tsunami kek, istana mau hancur kek, mau rusak kek, gedung DPR MPR mau diterjang tsunami dahsyat kek, gedung-gedung pemerintahan dan seluruhnya yang ada di Jakarta mau rusak hancur kek, terserah. Yang penting kebanyakan rakyat Indonesia sekarang ini kenyataannya sudah tak peduli lagi. Enggak peduli, enggak mau kembali bertobat kepada Allah. Mereka harus rame-rame segera bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah, mulai dari pejabat dan rakyatnya. Tetapi kenyataannya enggak. Suka enggak ada rasa takut. Enggak ada rasa takut, enggak peduli. Nah, pertanyaannya, mengapa kebanyakan rakyat Indonesia walaupun toh sudah diberikan peringatan oleh BMKG dan BRIN, tetapi mereka tak peduli, tak merasa takut? Pertanyaannya, apakah memang kebanyakan rakyat Indonesia ini sudah mulai bosan hidup miskin, susah dan menderita? Mungkin loh ya, mungkin karena kebanyakan rakyat Indonesia saat ini, kebanyakan nih mayoritas, hidupnya ini kan selalu setiap hari mikirnya bagaimana mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu wajar. Rakyat setiap hari harus kerja keras, banting tulang peras keringat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan di sisi lain mereka melihat gaya hidupnya para pejabat yang hedon, gaya hidupnya para pejabat yang menikmati hasil pajak rakyat. Kan pajak rakyat dikumpulkan, hasil pajak dan biaya cukai itu semuanya dikumpulkan untuk membiayai penyelenggara negara, termasuk proyek-proyek pembangunan dan seterusnya, termasuk gaji-gaji seluruh ASN dan seluruh pejabat. Dari mana kalau bukan dari pajak? Seluruh gajinya para pejabat itu ya dari pajak. Jadi keringatnya rakyat, ya kan, darah yang mengalir dari rakyat diperas, pajaknya diambil, kemudian dinikmati oleh mereka para ASN dan pejabat, dan untuk pembangunan-pembangunan itu. Oleh sebab itulah rakyat ketika ada informasi dari BMKG maupun BRIN sekalipun yang mengingatkan adanya potensi gempa megatrust yang bahkan bisa meluluhlantahkan, menghancurkan istana Jakarta, rakyat mendengar kabar seperti itu ya santai-santai saja, nggak peduli. Rakyat sudah nggak peduli. Nah, inilah yang kami khawatirkan. Kami sangat khawatir karena kalau sudah terjadi bencana musibah malapetaka, itu yang terkena bukan hanya pejabat yang korupsi saja, bukan hanya pejabat yang tolim saja, tetapi kalau sudah terjadi bencana musibah malapetaka, orang-orang masih baik pun kena, semuanya kena. Nah, oleh sebab itulah, ayolah mari bertobat bareng-bareng. Kita ini harus menyadari bahwa kita dulu itu bukan siapa-siapa. Kita terlahir itu tidak punya apa-apa. Bahkan kita diciptakan oleh Allah dari air yang sangat hina. Air yang sangat hina itu ya, coba kita renungkan. Air sangat hina. Air sangat hina yang tidak memiliki akal, nggak memiliki pikiran, kemudian diproses oleh Allah di dalam perut ibu kita. Setelah itu kita tumbuh menjadi janin dan menjadi bayi, akhirnya lahir. Setelah lahir kita juga masih bodoh, masih nggak kepingin apa-apa, bahkan bergerak saja nggak bisa, bergerak kemana-mana tuh nggak bisa. Jadi bayi itu kan hanya tidur aja. Tapi kenapa setelah kita sekarang menjadi manusia dewasa, sombongnya luar biasa, sombong, angkuh, menjauh dari Allah, tidak mau mendekat dengan sesama manusia, sewenang-wenang, seenaknya, berbuat zalim, hanya ingin sikut sana sikut sini. Inilah yang harus kita renungkan. Mengapa kita menjadi manusia yang sangat bejat? Kita seolah-olah lupa jati diri kita yang dulu kita adalah air yang sangat hina. Kita semuanya tercipta dari air yang sangat hina yang sama. Seharusnya tatkala kita sudah besar, sudah dewasa,
Kita paham bahwa hakikat kehidupan itu untuk mengasihi sesama, untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu membantu. Tetapi enggak, pejabatnya sibuk hanya ngurus mereka sendiri, golongannya dan partainya. Rakyatnya karena mereka nggak punya partai, nggak punya apa-apa, rakyat hanya sibuk yang ngurusi diri mereka sendiri. Masing-masing manusia di Indonesia ini sudah mulai sibuk mikir dirinya masing-masing. Nggak sempat untuk ngaji yang serius, itu nggak sempat. Kalau ngaji serius itu kan punya komunitas pengajian, ya kan? Nggak sempat. Apalagi kok mikir, oh itu di situ ada ustadz ya, ada ustadz yang mendidik anak-anak pengajian Al-Quran setiap hari. Ustadznya itu nggak ada yang bayar. Nah, adalah orang yang bergerak ke situ, saling tolong menolong, bantu membantu. Ustadz, Anda kan yang punya ilmu yang mengajar, saya yang membayar Anda, kan begitu? Enggak, di Indonesia tuh enggak begitu. Walaupun toh anaknya dididik oleh seorang ustadz di situ, ustadznya hanya jualan bakso atau cilok, masyarakat di sekitar tuh enggak peduli. Ini kan masyarakat brengsek. Itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Ayo kita akuin saja. Ayo para guru-guru ngaji coba hadir untuk berkomentar, guru-guru ngaji loh ya. Guru-guru ngaji Iqra atau qiraati atau apapun lah Quran di kampung-kampung, ayo hadir nih. Apakah rakyat di sekitar Anda, masyarakat di sekitar Anda itu tatkala Anda mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kemudian masyarakatnya datang ngasih uang banyak karena terima kasih. Terima kasih karena anak saya sudah dididik, daripada saya nggak bisa mendidik setiap hari nanti anak saya bodoh. Maka saya terima kasih, ini uangnya sangat banyak untuk Bapak Ustadz atau Ustadzah. Apakah seperti itu rakyat Indonesia? Tidak. Rakyat Indonesia itu rakyat yang kurang ajar. Bodohnya itu kelewat batas. Banyak sekali guru-guru yang mendidik anaknya orang lain yang dididik ini. Kalau nggak dididik nanti mereka tumbuh besar dewasa bodoh menjadi penjahat. Sehingga para ustadz-ustadz itu berusaha mendidik agar rakyat Indonesia mulai ngertilah agamanya. Tetapi brengseknya para pejabat, pemerintah dan rakyat di sekitarnya nggak mau tahu. Nggak mau tahu, ini kan contoh kegebebalan. Kebebalan rakyat yang nggak mau tahu, carut marut. Ya kalau begitu memang pantas akan terjadi tsunami megatrust, ya, tsunami gempa megatrust. Pantas menimpa Indonesia daripada mereka hidupnya seperti ini terus. Ya kita ingatlah doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu karena memang sudah dakwah berkali-kali, rakyatnya juga begitu. Akhirnya Nabi Nuh ya doanya sekalian terjadi banjir bandang sedunia. Oleh sebab itulah marilah kita sadar, eling lan waspada. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala alam.